Hai, what's up guys? Balik lagi bersama gue di Project 19 dari channel kita PHK Gaming. Wah, nggak pakai baju guys. Kali ini kita akan bahas tentang detik-detik EPOS mendapatkan juara guys. EPOS dan bakal melanjutkan untuk mewakili Indonesia melawan negara-negara lain nanti guys. Wow, bagaimanakah videonya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Check it out. Ada rada kaget menurut gua. Kalau gua pendapat gua biar dari factory-nya itu sendiri. Rumah labirin tadi kan dijaga sama Ayoji. Iya. Kemungkinan saat dia masuk ke tengah-tengahnya antara Araki dan juga Ayoji, Mereka sadar ya. mereka udah sadar. Iya bener banget. Dan kalau tapi yang jadi catatan sebenarnya Ayoji nggak ngeluarin tembakan sama sekali. Betul, tapi Gitu kan? mungkin ada sedikit ini slightly Insting vision. ya kan. Wow. Biasanya tuh jarang-jarang banget. Tapi kalau kita lihat balik lagi dari kondisi factory yang udah mulai padat gini, apalagi kalau kita lihat di atas juga udah ada DG, ini bakal seru banget sih. Masuk zona 3, kalau seandainya masih di daerah factory, sekali lagi ini bakal jadi pertarungan yang bakal sengit banget tadi. Ini bakalan sengit banget, apalagi Siren sendiri sebenarnya menghantui dari area kanan bawah factory loh. UAV juga udah dateng ya kan, coba nge-screening, udah ada Aura yang nampaknya juga bakal mengetahui info di daerah depan mereka juga udah ada orang. Bahkan DG juga mendapatkan info di belakangnya itu ada Onyx. Dan kalau kita lihat zonanya, Abigail, ini bener-bener yang tadi gue bilang bakal berdarah. Zonanya kosong pak, zonanya kosong dan ini bakal coba diisi oleh Siren. Kalau Siren bisa bener-bener nahan, ini bakal bagus banget buat Siren. Di samping itu kita lihat ada Dranix dan juga RBR yang bakal coba untuk kontes. Betul sekali, langsung saja di kontes dan ternyata dari sang Kapten EVOS Sam 13 dengan bareta yang dia miliki langsung menjauhkan tembakannya ke arah Dranix di sini yang hanya memiliki glue dan baru saja dipecahkan oleh EVOS Esports. Oke, dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini ternyata dari EVOS akan coba pop up chrononya. Mereka akan coba berpikir bagaimana menghantam tim-tim yang tersisa, tapi tepatnya mereka akan coba membiarkan terlebih dahulu. DG di sini juga sudah cukup berhadapan dengan Siren dan juga RBR sendiri. Ternyata dari belakang ada lagi tembakan masuk. Azril di sini akan berhadapan dengan Justin. Kapten berlawan dengan Kapten. Ternyata RBR dibantu oleh Dranix dan juga RBR di sini. Ternyata dari Azril akan terkena sang Kaptennya. Spam lagi granatnya. Abang akan coba masuk ke jantung pertahanan Siren di sini. Akan terjadi one by one. Azril akan coba diselamatkan dulu dengan pop up chrono yang dia miliki. Tapi dari belakang pergi. Langsung saja tertake down lagi. Dovito sangat baik pergerakannya. Faiz pun akan meninggalkan dua kawannya. Lebih memilih zona. Selain Dovito di sini berhasil mendapatkan confirm kill atas DK. Sementara itu dari EVOS juga akan coba panen kill Siren Esports dengan 5 poin kill yang dia punya. Dovito akan coba nahan dulu zona sedikit. DK bisa terpuaskan di posisi kelima di sini. Arul dengan 6 poin kill yang dia miliki dan oleh Dranix akan bertahan. Mencoba healing terlebih dahulu. Sen 13 bertahan di balik luar dan juga himpit-himpitan dengan zona. Akan ditembakin lagi oleh Arul sang wonderkid kita di sini. Cukup banyak damage yang masuk, tapi sang 13 akan healing lagi, ulur lagi waktunya. Gak mau kasih kill ke Dranix, gak bakal mau. Dan sementara itu dari Dranix juga tampaknya sudah mulai kehabisan resource di top L. Dan kita lihat di sini Siren Devito mendapatkan advantage di high ground dan kita lihat di sini coba untuk ngatakin dulu ini Abigail. Iya, langsung saja coba tatangin lagi, tapi Devito lagi dengan chrononya benar-benar menyelamatkan. Oh my god, First Rider. Dan ternyata Siren di sini akan langsung dihajar oleh First Rider sekaligus di confirm kill yang untuk Buya di match pertama oleh First Rider. Oh my god. Runway to 0, clear for takeoff. Oke guys, ini dia pertandingan untuk ronde 2 di kala hari juga pesan perintah dari Santa Catarina menuju The Maze tentunya kali ini Bigan. Ya, lebih adil ya daripada game yang pertama tadi di Bermuda, di mana pesawatnya agak sedikit lebih ke kiri dan sulit untuk para pemain bergerak menuju ke sebelah kanan dari map. Sementara untuk di kala hari sekarang, pesawatnya benar-benar membelah rata dan setiap tim memiliki areanya sendiri. Bahkan dari DG pun tidak ada gangguan sama sekali, sama seperti sebelum-sebelumnya di Stur Ride. Makin kompetitif lagi, makin sulit. Kita bakal melihat standing round aja di mana First Rider berhasil mengamankan poin dengan 19, tapi dengan poin yang sekarang memang benar-benar tipis
tipis banget untuk gapnya 19-15. Bahkan kalau misalkan First Rider Tucson sekarang bisa kesusul sama yang bawahnya, karena Siren cukup mengejutkan juga, dan juga Dranix ya, yang mengejutkan bisa ada di top frag untuk kali ini. Ya, skala First Rider dalam satu game bisa mendapatkan 19 poin, mengingat ini masih game kedua, tidak menutup kemungkinan untuk dari Sesmizu dan Island of Gods yang kita lihat belum mendapatkan poin sama sekali, bisa mendapatkan 19 poin juga. Misalkan memang udah di akhir-akhir gitu ya, Iya. gua udah nggak mungkin bisa lolos atau musim menang, tapi tentu aja mereka pasti masih ngejar peringkat. Gua rasa sampai terakhir pun mereka bakal coba untuk sebisa mungkin itu dapat peringkat yang lebih tinggi. Gak akan patah semangat. Iya, tentunya. itu dia. Satu hal yang sempat lo mention tadi untuk Mungkin banget, bahkan mereka bisa buya loh. bahkan mereka bisa mendapatkan buyanya ya untuk dari Sesmizu itu sendiri, dan posisi dari Sesmizu juga tadi kalau gue nggak salah lihat emang mereka nggak terlalu jauh juga dari zonanya, sama halnya dengan EVOS yang dipermudah tadi memainkan klasik EVOS-nya sekarang, tapi untuk di kalahan Kayak mudah banget buat jarak dekat. Iya. Ayo kalau misalnya kita mau tarung, kita jarak dekat aja. Kita nggak perlu untuk ngikut jarak jauh, karena kita juga tahu gitu. Semua tim yang lagi main bakal coba untuk bertahan sampai akhir zona banget, dan kita bakal coba untuk dapat close range combatnya. Iya. Jadi kayak double factor bakal diuntungkan banget. Double Factor bakal diuntungkan banget, apalagi seorang Deadly mengundang tim yang lain untuk melakukan jarak dekat antara Iki di arah lain berhasil bahkan seorang Justin dengan VSS-nya langsung dipulangkan Kill dulu yang dari tadi gak kelihatan, harus terpulangkan ke lobby, dan Japra masuk ke kandang ayam, isinya harimau bosku, dan pulangkan ke lobby. Island of Gods masih hidup, sementara di sana Dranix pun dieliminasi posisi ke-8, sementara Siren juga menahan pergerakan dari Aura yang dipulangkan di posisi ke-7, tapi 3 player Siren harus terkena knockdown juga di sana rupanya. Ini kita juga kalau misalnya posisi dari Alasur tumbang juga harus tusun, karena mereka harus dikejar oleh zona. Dia menarik adalah EVOS dan juga Mafia First Rider udah ada di zona duluan, tinggal 4 tim tersisa di zona kelima kali ini, di mana Siren bakal coba ketemu sama RBR terlebih dahulu. RBR pegang high ground-nya, dia dapat juga di tower, tapi ternyata sejajar sama high ground dibelikan sama EVOS. Gua rasa untuk kedua tim ini antara mereka clash atau mereka bakal tumbang menjadi makanan EVOS doang. Yes, sekalipun RBR dapat satu obstacle tapi udah nggak masuk di dalam zona, malah yang ada di zona ternyata First Rider juga import, yang mana ternyata Jokar di sana harus sudah tersebutkan, masih bisakah untuk selamatkan karena masih ada glow dan juga satu power di sana, cukup sulit sepertinya. Sementara itu dari RBR bakal menahan pergerakan dari Siren, tentunya di sana sudah mulai terlihat juga Souza cukup sekarang terlihat ada Chrono, ya ampun, terkena dan juga pada akhirnya langsung bakal di end. Di end rupanya kali ini RBR dapat 3 poin eliminasi, tapi juga ada para player Siren, yang mana kali ini Justin dapat close serang straight yang masuk menuju ke late game juga. EVOS dengan dimanggil Nyayur, Center dengan mereka juga menembak juara depan sana, berlari Devitonya ke knock, ada yang terlihat di sana sudah mulai di-spread juga. Mr. Home dengan pelontar di sana cukup berbahaya juga, harus berhati-hati. Lampu kuning buat EVOS, hati-hati. Siro di sana dengan pelontar berhasil mendapatkan 3 player dari EVOS. Baru gua bilang hati-hati, masih ada Ancang Regi di sana. Mr. 05 sisa yang Mr. coba 05 menyelamatkan guys. para player dari EVOS Esports tentunya. Ini ada yang lagi nonton ya, First Rider cuma nontonin doang war yang lagi terjadi di luar. Siren, RBR, EVOS banget tadi ya. Mr. Home dengan pelontarnya cukup baik banget. Itu benar-benar bagus banget karena 3 orang langsung tumbang. Tapi ternyata First Rider bakal ketemu juga sama EVOS. Kali Siren bakal tumbang juga oleh tim RBR. Masih maju lagi. 3 tim tersisa, First Rider 8 poin eliminasi. Darkon sekarang obatnya cukup percaya diri tapi gagal. Ditumbangkan di posisi ketiga. RBR sisa 1. Akankah ini harinya untuk EVOS? Zero-nya coba melawan 2 lawan 1. Tapi Zero tidak mampu lagi melawan. Kita sudah berdarah-darah. Kita sudah berjuang mati-matian. Kita layak memenangkan ini. Kita adalah pejuang, bukan sekedar beruntung. Yes, dan Di match kedua EVOS menang ya. Esports kalah hari. Runway to zero, clear for takeoff. Leg ketiga. balik lagi nih. Aduh, udah lama kita nggak nge-catch. bener. Purgatory. Nge-case sama Bang Elha ya. Akhirnya gue sekarang nge-case sama Bang Elha lagi. Yoi, ini kalau kita ngelihat dari jalur pesawat ini cukup adil ya. Maksud gua nggak banyak bakal ada kejutan, karena kalau seandainya ngelihat jalur seperti ini pastinya bakal banyak banget tim-tim yang juga masuk ke drop point favorit mereka. Bener, dan gak seperti game pertama lah ya. Iya, Game pertama kan game tuh bener-bener kiri banget. Kiri banget. Tapi game 2 sama 3 ternyata cukup adil juga. Ya. Dan kita melihat ternyata memang Brasilia bakal penuh banget ya hierarki. Ada di Brasilia lagi, ada IOG juga sama Dranix. Ini juga DG ya. Hampirnya tapi bakal melipir ke arah Skilot, nampaknya di force-nya diaman sama Siren aja. Bener, kalau gua lihat Serba salah juga kalau misalkan lu mau pindahin drop point. Nah, kita bakal standing round dulu di sini. lu lihat makanya maksud gua Iya.
First Rider walaupun tadi peringkat keempat ya, tapi mereka mengumpulkan kill point juga tadi cukup banyak gitu ya kan. Terlepas juga EVOS tadi dapat buya, mereka juga bisa langsung up ke atas. Nah, kalau kita ngelihat yang tadi gue singgung dari awal, ya kalau berkaca dari play-ins, kalau seandainya tim-tim kayak misalnya peringkat 12 atau bahkan peringkat sampai 6 ya, mereka bisa up di game ketiga, ini bakal merubah situasi itu dia dari proses best of 6 ini. Tapi kalau seandainya EVOS dan First Rider juga masih mempunyai kill yang banyak, atau bahkan Siren juga masih mempunyai kill yang banyak, masih masuk top 3 juga, ini juga bakal sulit juga sih sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomongin after FFVM tuh kan ada FFVS ya kan. Itu dia, jadi kayak makin tegang juga ya, dan ini kayak banget. mereka pasti nggak mau tusun. Sampai akhirnya mungkin tadi kita juga kamera balik ke ses ya kan, gue lihat dari notification itu bener-bener aura juga pretel satu persatu gitu ya kan. Iya, ini zona udah lama nih gak ke kiri nih. Ini ke kiri nih. Iya, Aneh nih. aneh. Karena jarang banget ya kan ke pulau Kiri. Jurang. Karena kalau misalkan melihat, gue ngeliat sendiri sebenarnya dari posisi mereka meskipun high ground, tapi kalau misalkan lihat dari EVOS nih, EVOS tuh lebih tinggi posisinya. Iya, makanya. Jadi kayak high ground tuh visinya masih luas di arah EVOS juga. Bahkan EVOS bisa ngeliat nih, kalau misalkan RBR nembak ke arah mana, EVOS bisa ngamanin tempat paling aman di mana juga. Bener banget, dan kalau gue lihat di sini bahkan Mr. 05 udah punya pelontar ya kan. Itu dia. Ini dia nih, kalau seandainya dia ngelihat dan dia punya info di dalam sana bakal banyak orang, dia bakal coba untuk mengincar pakai pelontar, dan itu jadi fun effect karena tadi tim EVOS diratain pakai pelontarnya Mr. Home. Nah ini kalau seandainya jadi bakal revenge kayaknya. Itu dia, udah kena tembak juga, dan udah melihat mereka dia punya pelontar, ada rasa ingin ngeras karena Iya. pelontar tuh pasti tinggi banget. Itu tinggi banget. Iya. Tapi kalau gua ngelihat bakal aneh menurut gua kalau seandainya Mr. 05 sekarang di timing di mana zonanya juga masih zona kedua, dia udah coba maju, itu sayang banget. Bener, kayak cukup dirugikan ya. Apalagi kalau misalkan sampai zona yang ke arah mereka dapat high ground-nya itu cukup Iya. aman. Karena kalau misalkan kita lihat ke arah bawahnya tuh lumayan open field juga. Ya tapi kalau kita ngelihat dari gesturnya nampaknya mereka coba untuk tinggalin high ground ya. Mereka Iya. malah coba untuk cari turun, cari mungkin kompon yang lepas mid game, bakal bahaya sebenarnya kalau kita stay lama di sana. Bener, namun udah ada Gearbox juga Oh. tembak oleh EVOS Street kali ini berhasil didapatkan, di mana Septermin juga terculik. Masih ada Abu juga bakal coba follow up dengan semua para Val yang nembak ke arah tim Faiz. Faiz. Dan ternyata ada Oh Jessica my Demet God. dari 05 dan semua UG-nya berhasil menjatuhkan Jafra. Ya. Tinggal 2 orang lagi, namun mereka nggak bisa ngeras juga. Nggak Ada bisa. kayak punya Bareta nembusin keluar. Bakal susah banget buat DG kalaupun mau nyebrang ya Oh kan. iya. Apalagi zona juga udah masuk di daerah EVOS. Yang mana kalau seandainya DG masih mau maksa ke depan, itu ada sungai. Jadi yang objektif yang paling pasti buat dia adalah benar-benar nyusurin jalan. Tapi itu bukan berita yang baik karena ada apa ya? Ada sungai terus terbuka gitu ya kan. Bahaya banget sih. Sungai, ada Ayoji di jembatan. Ada Yoji di jembatan, dan kalau kita ngelihat zonanya ini udah ke arah Marble Works, yang mana udah ada bahkan banyak banget tim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener. 6 tim, lihat. Wow. Dan melihat mereka itu kayak tipikal main di dalam zona semua, ini udah ada yang main di luar zona kayak Ayoji, EVOS, Ya. DG, dan juga Siren. Memilih kayak main di luar aja, biar aja yang di dalam perang dulu, kita di luar dulu. Cuman bisa aja dirugikan sampai luar. Tapi lihat, Ayoji. DG juga ada tembak juga oleh tim EVOS, kali tinggal fight sendirian. Bahkan terending oleh seorang Abu dengan Boba Raval. Bisa ke depan HP, masih ada Chrono pakai medkit terlebih dahulu. Lihat tadi kalau gua ngeliat udah ada pergerakan juga dari Ayoji pakai mobil ya, ngelewatin jembatan. Jadi harusnya ini jadi satu sinyal yang penting buat EVOS kalau seandainya mereka mau sustain sampai masuk ke zonanya juga ya. Benar, karena Ayoji udah tumbang juga, RBR entah ada di mana sekarang, dan EVOS sendiri malah cukup aman karena kita lihat Siren sama FR bakal perang dulu, Dranix juga ketemu, tapi ternyata zonanya ke arah SES. Ya, bener banget. Dan kalau gue lihat di sini EVOS-nya hanya tersisa beberapa orang doang, dan terlepas dari semuanya, Siren yang bakal coba untuk kontesin FR yang ada di Mungkin RBR bakal ketemu sama tim EVOS, di mana Septermin juga udah terjatuh. Dan sekarang lagi, Lontar disiapkan 05, tapi zonanya nggak memihak kepada mereka. Untuk masuk lagi tembak ke depan, dan ternyata masih ada dua cukup baik juga dari 05. Udah dihalang lagi oleh RBR, dan ternyata masih bisa untuk masuk. Ya, bener banget, tapi ini bakal bahaya banget buat Mr. 05. Oh my god, ada pelontar yang on point banget nampaknya, lihat. Bakal dia langsung ayo 05, masih ada Home dan juga Oke. Zero di belakang, di mana Wow. lagi memakan korban. Di mana masih ada Wow. tembak sekali lagi 05 lewat, dan ternyata Mr. Home ngebalas dengan M79 ya. Oh my god, gue sangka bakal perang-perang. Satu orang lagi, dan ternyata
selesai ini. Seperti yang kita lihat di 3 game pertama, First Rider yang dramatis dari awal masih ada di 3 besar di setiap roundnya. Itu yang membuat mereka berada di puncak klasemen dengan total perolehan 50 poin. Disusul dengan Dramix dan juga EVOS Esports yang tentunya mereka bakal merangkak juga untuk menyusul posisi dari First Rider karena di Bermuda, Kalahari dan Purgatory. Runway to 0, clear for takeoff. Oke, kita udah masuk di match keempatnya guys. Yes, di mana kali Di ini Bermuda, pesawatnya match lebih keempat. baik daripada Bermuda yang pertama ya. Karena kalau tadi dari Bullseye ke Rim, nah sekarang dari area hangar menuju ke keraton. Ini artinya seluruh tim bisa menuju ke areanya masing-masing dan menarik untuk melihat ke area atas ya. Ada dari NGI ini ternyata nggak langsung ke Sipian karena memang di sana sudah ada para player dari Red Bull Rebellion ya. Tapi untuk mayoritas Akhir dan mendapatkan areanya ketika zonanya sudah mulai update dan juga zona ketiga mereka masuk tanpa bisa diketahui oleh siapapun. betul, dan ini juga satu keuntungan yang benar-benar hanya dimiliki oleh EVOS. Kenapa? Ketika zonanya hanya mengitari area yang penuh dengan game seperti yang baru saja terupdate ini, ketika tim-tim yang ada di tengah circle itu sudah berantem, udah bonyok, EVOS bisa masuk dengan tenang karena mereka masih dalam full power. Di posisi ke-8, kenapa? Ada apa dengan Ayoji? Auranya mendapatkan momentum untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi Mr. Hawk berhasil mengalahkan zona sendiri. Mr. 05 lagi-lagi dengan RPR, pelontar lagi, ya ampun RPR. Dipulangkan di posisi ke-7. EVOS mendapatkan angin segarnya kali ini. Yes, angin segar berhasil didapatkan oleh EVOS dan apalagi mereka memiliki sutet untuk dijadikan pertahanan. Sementara itu dari Auran juga cukup tidak baik posisinya di mana dia cukup tersandwich. Ada Siren dan juga NGI. Aura akan puas di posisi ke-6. Sayang sekali untuk Aura, tapi Siren juga cukup sulit untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. NGI masuk ke late game. Siren yang dibilang sulit harus tereliminasi. Masih ada Sesmizo yang sempat kita lupakan yang masuk ke dalam zona selanjutnya dari tadi Rama. Terkena oleh pelontar dari Mr. 05 di sana. Masihkah bisa diselamatkan? Cukup sulit ternyata. Sudah mulai di spray down dari arah Mervin. Masa juga terlihat Marta. Terkena headshot. Langsung pecah palanya. Diras langsung ke arah bawah. Satu lagi dari NGI yang kali ini masih bisa bertahan di belakang. Satu lagi NGI di sana seperti untuk di enter dahulu. Ganti Endo Reki Mr. 05. Mervin solid menyisakan Iki yang sudah tidak bisa selamat lagi. Di posisi keempat. EVOS yang kali ini benar-benar nyayur di late game. Yes, sementara itu EVOS menyadari poinnya sudah cukup banyak. Zona pun sudah mulai kosong. Akan coba langsung mengamankan posisinya. Tapi ada satu member dari First Rider yang masih bertahan, yaitu sang kapten FR Darko yang surprisingly masih masuk di top 3 untuk ronde keempat. Lagi-lagi Darkol masih bisa masuk ketika bisa membawa timnya First Rider mendapatkan poin maksimal. EVOS kali ini masuk keluar. First Rider posisi ketiga melawan Sesmizo tentunya di sana. Yang kali ini masih ada Jojo untuk masuk ke dalam zona juga. Disiapkan satu bom tapi ada pelontar. Masih belum kena karena ada Glow yang sangat responsif juga di sana tentunya. Thanos dari belakang. Para awas, para ada bom. Masih ada Chrono juga yang dinyalakan tentunya di sana. Aduh, kenok juga rupanya di sana seorang Bara. Cukup sulit posisinya. EVOS mengamuk lagi. Di Mr. 05 masuk dan Sesmizo harus sudah dipulangkan ke lobby. Ya ampun, selama nafasku masih mendesak. Jantungku tetap mendetakkan tahta juara. Takkan pernah jiwa ini menyerah sampai akhir hidup ini. Gokil banget pergerakan dari EVOS Esports. Ini dia, Macan Putih sudah mulai mengambikan. Yes, EVOS Esports mendapatkan pilihannya kembali dan bakal merangsek menuju Runway to 0, clear for takeoff. Oke, kita masuk di match kelima. Di Makalah Hari Lihat, Old Hampton menuju Stone Ridge. Pesawat sudah berjalan. Benar, 3 game setelah di game pertama pesawatnya baik-baik banget dan kali ini EVOS akan melipir sedikit ke arah Oldhampton. Dan juga strike-nya bakal diisi oleh tim Aura. Kali ini ada JD juga. Memang kadang-kadang tuh EVOS sama JD tuh ketemu ya karena memang satu jalur mainnya di atas-atas. Dan kita lihat kali ini mereka benar-benar sama sekali mungkin tidak ada yang nabrak dan juga ada First Rider yang tiba-tiba melipir ke arah desap. Arahnya dari mana sisanya tapi masih selamat untuk sejauh ini. Dan ada pemain yang cukup pasif dari tim EVOS di mana mereka mengamankan satu buah rumah aja yang dimana kalau misalkan ditembak lontar rata semua. Aduh, tapi memang nggak perlu untuk EVOS banyak gerak sih di match kali ini. Tapi kita akan beralih dulu nih. Ada EVOS Mr. 05 sang MVP dari ronde keempat dengan 4 poin
kill, tapi damage-nya bukan 2311. Benar, jadi MVP juga karena ini ya buyah juga di game Ya. sebelumnya, berarti udah 2 kali buyah juga untuk EVOS. Namun mereka juga masih depet-depetan untuk poinnya untuk First Rider. Kalau hitungan gue sih memang masih depet banget, cuma tadi EVOS sempat menyusul sedikit. Cuman kalau misalkan di match kali ini First Rider bisa tetap konsisten, gua rasa EVOS akan kesulitan untuk tetap ada stay di peringkat pertamanya. Itu pun kalau misalkan EVOS-nya finish di posisi 6 ke bawah. Benar. Dari pinggir zona, tapi ternyata RDR Zero di sini berhasil mendapatkan abu. Sayang sekali Abu berhasil didapatkan, bakal coba pakai launchpad terlebih dahulu. Di mana udah ada yang terbang di atas bintang jatuh, minta permohonan terlebih dahulu. RBR masih ada di luar juga. EVOS mengamankan zona terlebih dahulu, di mana mereka sebenarnya tempatnya nggak cukup aman juga, karena sebenarnya open field di luar sana masih banyak banget tim yang tersisa. Ada kemungkinan dan juga EVOS itu bisa kena hajar sama tim lain sebenarnya. Ya, ada, tapi kalau misalkan ngelihat dari posisi mereka dan gestur yang mereka miliki, ini dari EVOS juga nggak akan mau ikut-ikutan masuk. Jadi mereka benar-benar nahan gitu aja, tapi ternyata dari FR dan Tim Aura cuma kesulitan untuk masuk ke zona berikutnya karena Siren punya tempat yang cukup tinggi. Tapi kita lihat EVOS harus dibikin tusun di peringkat 7 oleh kawan-kawan. Dari mana tadi tuh ya? tadi dia kena zona sebenarnya. Kena zona, Ada ya? beberapa membernya kena zona, tapi kita akan beralih dulu nih. Masih dengan Untuk di kalah hari kali ini. gokil banget dari Siren Magic. Runway to zero, clear for takeoff. Oke, kita masuk di match ke-6 di match terakhir. Gue inget pas kita dulu pertama kali nge-cast ya. Gimana tuh? Di Bali waktu itu kan? Yes. Sampai akhirnya guru gua bisa jadi rekan kerja gua. Bisa. Enggak guru, semuanya belajar ya kan. Nah, Oke. ini penting menurut gua Yes. buat komunitas kalau punya mimpi jangan lupa buat berusaha. Jangan lupa buat berusaha. Sama kayak sekarang tim-tim itu membagi dua ya. Tapi yang menarik adalah DG nggak coba untuk ngambil skill lodge, tapi coba untuk ngejegat dari EVOS Esports ya. Menarik karena memang agak sedikit jauh juga untuk Ya. menunjukkan skill lot, sementara First Rider tidak ada gangguan sama sekali di Bang El. Iya, lagi-lagi ya First Rider di luar dari spotlight tim-tim yang minimal nggak jadi tim yang tusun gitu ya. Yes, masih memberikan yang terbaik, termasuk untuk dari tim EVOS Esports sendiri yang tadi sempat tercekik ketika ingin masuk menuju ke area pothouse oleh tim DG Esports. Sekarang mereka sudah berada di area tengah dari map. Iya bener banget, kalau gue lihat ini bener-bener masih kosong banget dari resource yang EVOS punya. Ini bakal jadi krusial menurut gue untuk EVOS. Apabila mereka terus tusun di game ke-6, ini nggak bakal baik buat mereka kalau seandainya mereka mau menjuarai FFBM season kali ini. Harap-harap cemas jadinya. Harap-harap cemas. Dan Balik kita melihat untuk area awalnya EVOS itu berada di utara dari minimap. Ketika mereka ternyata sedang ada suara tembakan yang mana Abu sudah tertrack posisinya, bakal spray dan win saja oleh Pac-Man juga dengan action 8-nya bakal membagi posisi, tapi di belakang para player RRQ masih ada tim dari Island of God. Sementara kali ini dari EVOS masih ada satu vehicle yang bisa digunakan untuk melarikan diri, tapi hati-hati Pac-Man dari patahan sudah bakal ada yang memantau karena suara tembakan seorang Pac-Man ini harusnya udah kedengeran sama kalau harapan dari Danix masih bisa ya, karena mereka juga masih bisa mengumpulkan pundi-pundi poin kalau seandainya mereka minimal mau mendapatkan peringkat at least 2 besar. Yes, masih kebuka dan masih berlaku sampai ke zona selanjutnya ketiga. Oh my god, ini bakal jadi kabar yang buruk menurut gue buat EVOS ya, karena mereka sekali lagi nggak punya resource yang cukup banyak sampai akhirnya mereka masuk ke daerah Brasilia pun juga itu daerah yang udah Dia kali ini dalam waktu 10 detik harus masuk ke dalam zona, tapi di samping mereka masih banyak player tentunya yang milih untuk bergerak menuju sebelah kanan sedikit. ya serba salah menurut gua EVOS, karena di depan juga udah banyak banget lawan-lawan mereka yang cara yang paling utama adalah benar-benar nahan dan sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan momentum. Gluonya udah dikit, Medkit juga udah gak ada di Center Team di mana akan dan sebelah kanan dengan lebih jauh. Ternyata waduh ya ampun, Street masih bisa dapat seorang abas. Abunya harus sudah terkenal, tapi saja Siren terlebih dahulu. Siren ada legal cek terkenal, tapi Center Team sulit. DG juga tumbang. EVOS masih bisa, masih ada asa tapi udah gak punya keluar lagi seorang Street. Aduh ya ampun, harus terkenal juga dan ternyata Mister 05 menjadi berhasil lompat satu berontak ke arah NCI di sana. Marsha, Mister 05 ampun, masih bisa NCI di Esports dan set dengan 10 killnya kali ini masih bisa untuk hidup seorang bara sendirian, 1 lawan 1. Oh my god, besar kali ini Mister 05 coba untuk bersabar terlebih dahulu. Ya
bener banget. Ada 6 kill yang ditimbulkan oleh Mister 05 ya. Dia benar-benar bisa ngeflank dari belakang sampai akhirnya mendapatkan momentum, dapat kill yang cukup banyak juga dari tim NDID. Ya, saat dia satu lantaran MT19 sepertinya Bara cukup sulit di sana, dipalaskan dengan air kanan masih belum kena. Karena Bara di sana coba ditembak. Tinggal duel guys. AWM dari seorang Backman cukup membahayakan. Dapat lempeng lolos bakal sudah jump one by one. Sini B1 bos di jump shoot. Begitu saja Mister Flashbangnya Mister 05 sendiri kan. Senjata di makan tuan seluruh guys. Indonesia. Ini dia momen yang kalian tunggu-tunggu. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Dengan jumlah poin 80. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Congratulations, Air Force Esports! Oh, Congratulations to the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021. Ipos yang menang guys. Selamat buat Ipos. Jumlah poin 80. Congratulations once again to EVOS Esports. Oh, padahal tadi di match kedua tuh dia yang Ipos dibantai pakai pelontar guys. Bisa menang Ipos. Country producer of Garena Free Fire untuk memberikan giant check sebesar Wow, the champion. 50 juta rupiah. Dan nantinya Wow. EVOS Esports akan mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore. Ipos. And survivors dari seluruh Indonesia, this is the trophy lifting moment. Setelah berhasil mendapatkan punya sebanyak 2 kali dan total kill sebanyak 33 kali, EVOS berhasil mengukir sejarah. Mereka akan melanjutkan perjuangannya mewakili Indonesia di Free Fire World Series 2021 Singapore dan memperebutkan total hadiah sebesar 2 juta US dollars atau senilai dengan 28,9 miliar Wow. rupiah. This is it. Once again, survivors, the champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring, EVOS Esports. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk EVOS Esports. The champion of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Selamat sekali lagi untuk EVOS Esports. Dan inilah dia klasemen akhir dari The Grand Final of Free Fire Indonesia Masters 2021 Spring. Itulah detik-detik Ipos. I hope you got inspired. Amazing. Congratulations once again for the champion, EVOS Esports. Dan juga tim-tim yang sudah bertanding di Grand Final kali ini. Dan juga
kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua survivor di rumah di seluruh Indonesia yang Ayo guys, bagaimana dengan video tadi? Seru bukan? Ya, kita doakan aja semoga EVOS bisa menang nanti di kejuaraannya selanjutnya. Semangat terus buat EVOS Esports. Dan sampai sini aja video kita. Saya di Project 19 pamit undur diri. Bye bye. And we gonna let it